Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya sedang berada di Pantai Pangandaran, salah satu pantai terindah di Jawa Barat, di Priangan Timur. Aduh, lagi santai mau liburan, tiba-tiba ada emak-emak yang ngamuk-ngamuk, yang marah-marah, yang berbicara tentang rejim ini, tentang KKN. Dan ada satu emak-emak lagi yang kemudian nampar seluruh emak-emak yang hadir. Silahkan kemudian kalian bisa menilai emak-emak mana yang paling rasional. Dan sebetulnya ini parah. Kita coba kemudian simak dulu sama-sama ya. Nanti biar kita terangkan pelan-pelan di mana letak kekeliruannya, saudara. Agar tidak menjadi provokasi kepada emak-emak yang lain. Ya, kita cek nih. Kolusi, korupsi, dan nepotisme, ya kan? Nah, ini tuh kenapa sih nggak boleh gitu? Karena kalau memang ada misalnya nih, satu saudara melakukan korupsi, yang ada kita untuk menindaklanjuti nggak enak, ya kan? Karena ada hubungan kekeluargaan, itulah yang terjadi sekarang di Indonesia. Makanya sekarang Indonesia tuh menuju kehancuran. Kenapa? Banyak sekali yang korupsi, mega korupsi itu tidak ada ya, tidak terungkap karena pasti di belakangnya itu pelakunya pasti kayak KKN. Contoh, sekarang ya BTS nih. BTS itu belakangan ini dikaitkan dengan anaknya Pak Presiden ya. Tapi sebelumnya kan juga ada KKN dengan pemimpin DPR kita siapa itu? Ya kan? Nah, karena suaminya terlibat, benar-benar terlibat dalam kasus BTS. Itu udah KKN juga. Nah sekarang, masyarakat ya, coba deh, kita itu jangan bodoh. Ini tuh negara kita sedang dirampok. Kita loh pemilik negara ini adalah kita, rakyat Indonesia. Kita tidak boleh diam. KKN di era Jokowi lebih ganas daripada KKN di era Soeharto. Kenapa? 7 tahun beliau sudah menempatkan anak-anaknya di beberapa daerah. Sedangkan Bapak Soeharto, Presiden dahulu, itu membutuhkan 31 tahun. Artinya apa? Artinya setiap daerah sudah ditancapkan fondasi untuk membangun dinasti. Dinasti apa? Dinasti ekonomi, dinasti politik. Lalu ada kaitannya dengan apa dengan Soeharto ini? Dinasti KKN Jokowi versus KKN Soeharto. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih kejam? Dan mana yang lebih merugikan rakyat? Bawaslu mengusut KKN anak rejim Jokowi. Keluarga Kanoha. Korupsi dan nepotisme yang ada di lingkaran Jokowi. Bawaslu mengusut KKN anak rejim Jokowi. Siapa saja sih yang marah semenjak pemerintahan Bapak Jokowi yang selalu membuat isu membalikkan fakta, gulingkan Jokowi, turunkan Jokowi, Jokowi mundur, kemudian lebih baik Bapak Jokowi itu menyerahkan jabatannya, berkedok-kedok kiai, berkedok-kedok ustaz. Itu siapa saja, bro? Mau tahu? Ya itu aja. Itulah orang-orang anak-anak buah dari 18 lembaga yang sudah dipangkas Bapak Jokowi sejak 2020 lalu. Ada berapa lembaga yang merugikan negara kita ini? Ada 23 lembaga. Tetapi dipangkas sebanyak 18 lembaga. Satu lembaga saja orangnya puluhan, apalagi 18. Gimana nggak teriak turunkan Jokowi? Yang dulu-dulunya mereka bekerja sama dengan ante-ante Orba yang udah kenyang puluhan tahun ya, setiap hari pendapatan mereka persenan, baik itu dari pertambangan, dari sektor Pertamina dan lain-lain. Itu perharinya triliunan rupiah. Makanya banyak yang sakit hati ketika Bapak Jokowi memangkas 18 lembaga tersebut. Ada siapa saja di dalam lembaga-lembaga tersebut? Mayoritas ada PKS yang di sana. Ya, terus orang-orang yang dekat sama orang-orang Cendana. Tahu siapa dia? Pasti tahu lah dong, ya. Orang-orang yang dulu sangat dekat dengan keluarga Cendana, bahkan sering dong dia itu bersama Ainun Najib dulu sering datang ke istana. Masa sih? PKS. Sering banget, makanya sering berteriak demo, untam, panting, turunkan Jokowi, lengserkan Jokowi, Jokowi mundur, Jokowi pulang ke Solo.
lembaga yang udah dipangkas Bapak Jokowi sejak 2020 lalu. Ayo bro, kita Indonesia harus paham, terutama di kalangan Petral ya. Itu banyak sekali orang-orang ngamuk, marah karena triliunan loh per harinya. Yang dulu dia lengah-lengah tenteng-tenteng yang namanya tas-tas mewah dikit-dikit keluar negeri, dikit-dikit keluar negeri ya kan. Ya itu, baik yang orang-orang yang namanya di DPR dikit-dikit ada pertemuan, dikit-dikit ada pertemuan ya kan. Tinggal tanda tangan. Ya kan, di sana ada pertemuan, di sana ada study tour dan segala macam. Itu dipangkas semua. Dana untuk itu, pengajuan dana untuk ini, ya kan, merugikan negara. Kenapa orang Indonesia tidak mendukung Bapak Jokowi yang memangkas itu? Kita Nah, harus hafal, kita harus tahu siapa saja sih orang-orangnya. Ya, siapa saja orangnya. Jadi pahamlah kalian. Dulu ada orang yang mau menyusup ya menjadi komisaris di BUMN. Hanya berumur 3 hari. Ya kan, langsung deh lengser karena netizen ini udah tahu semua siapa mereka. Jadi pahamlah, orang-orang PKS dulunya yang pemegang lembaga, pengawas badan infrastruktur, pengawas badan sandang pangan, pengawas pendidikan, pengawas banyak sekali pengawas stok. Halo, uang udah masuk belum bro? Nah begitu, kita harus paham. Cuma ngawasin setiap harinya uang mereka tuh sekian persen tuh udah masuk apa belum? aduh, Itu yang didukung-dukung kadrun, yang ketidaksukaan kadrun itu sama Bapak Jokowi itu bro. ngeri. Maksudnya, ya kan? Nah, halo Indonesia, paham kan? Kenapa mereka tidak suka dengan edukasi saya? Kenapa? Kita punya catatan dari orang-orang dari sana. Ya, dalam 18 lembaga itu siapa saja yang mendapat hibah-hibah, ya, selalu mendapat hibah di dalam lembaga itu, yaitu tadi badan pengawas badan pengawas ini, ya cuma ngawas toh, pengajuan tanda tangan sesuai apa yang itu, baik itu menlunya dulu ya, baik itu pengurusannya masalah TKI segala macam itu, baik yang namanya apa namanya itu uang BPJS kan mangkrak semua kan. BPJS itu bukan Bapak Jokowi yang bikin mangkraknya bro. Kenapa? Ya itu di badan-badan Ikatan Dokter Indonesia ya kan. Nah itu semuanya pada di pelan-pelan cantiknya bermain Bapak Jokowi, itu semuanya bubar, membuat orang itu geram sehingga statement mereka Indonesia bakal hancur, apalagi Repli Harun, apalagi yang namanya Rahma Syarita, apalagi yang namanya Egy Sugana, apalagi itu yang mantan yang belum lama di penjara itu yang dulu bilang Kalimantan tempat pembuangan anak jin itu siapa tuh, Edi itu. Nah itu orang-orang kelompok anak bos-bosnya itu sudah dipangkas semua termasuk Repli Harun ya, karena setiap harinya mendapatkan dana ya kan. Semenjak 2020 lalu di close semua Bapak Jokowi ya. Makanya bro, kalau bisa Bapak Jokowi itu seumur hidup ya, saya mau lihat orang-orang yang kurus kering. Bentar, kita nyalakan dulu ya rokoknya nih. Susah. Biar enak membahasnya sambil merokok, ngopi, disponsori oleh Nescafe. Silakan kalian berpendapat. Ternyata menurut emak-emak yang terakhir, yang demo-demo itu, yang teriak-teriak longsorkan Presiden Jokowi, yang teriak-teriak people power, itu karena junjungan mereka diganggu ekonominya. Salah satunya para elit partai politik, bahkan berani menyebutkan nama, ada Edi Mulyadi yang kemudian terganggu. Ada Repli Harun yang juga sama terganggu. Dan mereka itu krocok-krocoknya. Krocok-krocok yang junjungannya merasa terganggu. Dan satu yang paling saya sebel, ketika mereka selalu membuat narasi, melemparkan narasi ke publik tentang KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Seolah
Jokowi mempersiapkan anaknya, Kaisang, Gibran. Ini saya selalu kemudian memakai argumentasi ini untuk melawan ketidakbenaran narasi yang disampaikan oleh mereka dengan data-data dan fakta-fakta. Beda. Bahkan dia gila tuh si ibu-ibu. Yang kedua tuh dia mengatakan zaman sekarang itu lebih gila dari Soeharto. Kalau dibandingkan masa Jokowi dengan masa Soeharto, itu lebih gila masa Jokowi. KKN-nya luar biasa. Sudah mempersiapkan Kaisang, wali kota. Sudah mempersiapkan kemudian Bobi. Sudah mempersiapkan kemudian Gibran. Segala macam. Semua di absen. Selalu saya katakan, yang milih Mas Gibran itu bukan Jokowi. Bukan lalu kemudian kebijakan Jokowi. Ente jadi wali kota Solo. Ente jadi wali kota Medan. Ya. Bukan. Yang milih itu adalah masyarakat. Beda dengan masa Soeharto. Kalau Kaisang dijadikan menteri, kalau Gibran dijadikan menteri, kalau Bobi dijadikan menteri, yang tidak ada keterlibatan masyarakat di dalam kemudian memilihnya, otoritas presiden, maka kita bisa katakan, ini Jokowi, korupsi, kolusi, nepotisme. Mempersiapkan anak-anaknya, sengaja melantik anak-anaknya semua menjadi menteri tanpa ada keterlibatan masyarakat. Ini yang milih masyarakat, bos. Kalau kemudian Gibran jadi wali kota, kalau Bobi jadi wali kota, jangan kau salahkan presiden. Silahkan salahkan masyarakat Solo, masyarakat Medan, silahkan salahkan. Karena yang milih itu adalah masyarakat, bos. Bukan Jokowi. Jadi nggak termasuk di dalam kemudian KKN. Ada tangan rakyat yang memilih Mas Gibran. Ada tangan rakyat yang memilih Mas Bobi. Apalagi sekarang digadang-gadang Kaisang untuk Depok 1. Yang milih itu bukan Jokowi, tapi masyarakat Depok tuh. Jadi nggak bisa lalu Anda kemudian menghadirkan narasi itu untuk menampar Jokowi dan kemudian keluarganya. Karena nggak termasuk. Ya. Ayolah, ente emak-emak itu sebetulnya hanya terprovokasi, tergiring narasi-narasi sampah para pembenci. Bukan pengkritik ya, itu pembenci namanya. Karena kalau pengkritik itu harus sehat dia mengkritik, harus objektif dia mengkritik. Wali kota itu yang menjadikan siapa? Masyarakat. Kalau seperti ini misalnya, kalau Anda sebagai masyarakat nggak pilih Kaisang, maka saya akan keluarkan dari Indonesia. Misal ada kebijakan Jokowi baru, Anda bisa salahkan Jokowi itu. Kan enggak. Begitu loh. Kalau nggak suka jangan dipilih. Kan sederhana, simpel. Kedaulatan itu tetap di tangan rakyat, bos. Yang milih wali kota itu masyarakat, rakyat. Bukan presiden. Bahwa kemudian Kaisang terendorse oleh Jokowi, bahwa kemudian Gibran terendorse oleh Jokowi, bahwa kemudian Bobi terendorse oleh Jokowi, berarti publik menilai bahwa Jokowi sebagai presiden hebat itu bisa membuat hebat anak-anaknya. Artinya berpengaruh. Bisa cuma seperti itu. Tapi kalau Anda nggak percaya dengan didikan Jokowi, nggak usah pilih. Nggak ada yang kemudian menyuruh untuk memilih kok. Jadi janganlah kemudian Anda picik punya pemikiran tuh. Harus jujur bos, ya. Dan kalian-kalian para oposan, hadirkanlah narasi-narasi, isu-isu, kritikan yang sehat dan objektif. Jangan kritikan sampah seperti itu. Akhirnya akan ditelan mentah-mentah oleh ibu-ibu. Jadinya menghadirkan kayak gitu tuh narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, secara fakta. Begitu ya. Tuh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.